Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga Allah anugerahkan terus ya kesehatan kepada kita semua dan jaga kesehatan dengan mengatur makanan. Jangan makan yang goreng-gorengan. Kalau udah umur 50, 60 itu hindarkan 6 putih. Kata dokter nih, nasi putih ganti dengan nasi merah atau jagung rebus atau dengan kentang. Terus susu kental manis itu hindarkan, kecuali susu murni atau madu itu bagus. Yang ketiga yang putih, yang ketiga terigu, tepung itu, mendoan, goreng-gorengan pakai tepung, kue ya, kue kering, kue basah semua pakai tepung. Hindarkan supaya nggak kena diabetes katanya gitu. Keempat itu apalagi gula putih ya. Terus garam itu kan putih. Terus apalagi ya yang keempat, kelima, ada 6. Sudah itu sekedar pengetahuan umum untuk menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa berkarya dalam kehidupan yang al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara ya. Ada tren baru sekarang. Kalau kita lihat kasus Kaisang Pangarep, hari Sabtu dapat KTA, kartu tanda anggota di Partai Solidaritas Indonesia. Hari Senin 2 hari kemudian menjadi ketua umum. Menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia karena dia anak presiden, mudah mungkin ya. Pengaruh dari ayahnya sebagai presiden itu bisa mempengaruhi banyak orang, termasuk tokoh-tokoh dan pendiri dari Partai Solidaritas Indonesia. Dan kemungkinan besar Jokowi setelah lengser akan berkarir menjadi ketua umum di Partai Solidaritas Indonesia. Dan dia akan membuat jaring pengaman politik untuk diri dan untuk keluarganya. Jadi tampak ketika presiden masih aktif, anaknya kemudian ya menjadi wali kota, menantunya menjadi pejabat publik, wali kota Medan, wali kota Solo, kemudian sekarang menjadi ketua
Partai Demokrasi, Partai Solidaritas Indonesia sebagai pejabat publik. Itulah yang disebut dinasti ya. Jadi Partai Solidaritas Indonesia itu akan menjadi semacam partai politik, bukan modern tapi partai politik setengah kerajaan. Ya, sebagaimana kita lihat Megawati bertahun-tahun ya menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan kemudian mendorong anaknya masuk ke ranah publik menjadi pejabat publik ya. Dan kita lihat sekarang menjadi ketua DPR. Jadi partai PDIP tampaknya juga bukan partai politik modern dalam pengertian yang berdasarkan prestasi tapi berdasarkan hubungan-hubungan darah ya. Seperti dalam kerajaan, itulah yang saya sebut partai politik setengah kerajaan. Yang ketiga tentu partai yang berdasarkan hubungan-hubungan darah menjadi salah satu tokoh dan pejabat publik, yaitu partai bukan PKS, bukan Partai Keadilan Sejahtera dan tapi adalah partai bukan Golkar tetapi partai Gerindra. Sebelumnya Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Bambang Susilo Yudhoyono tentu mengasuh ya putra mahkotanya, anak kandungnya sendiri, dan sekarang menjadi ketua umum Partai Demokrat yaitu AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan yang keempat, hubungan-hubungan darah yang mendasari terbangunnya sebuah partai politik di Indonesia. Yang keempat adalah Gerindra, ketua umumnya adalah Partai Gerindra adalah Prabowo Subianto, dan salah satu wakil ketua pembinanya adalah Hashim Joyo Hadikusumo ya. Joyo Hadikusumo yaitu adik kandung dari Prabowo Subianto. Inilah salah satu kecenderungan nanti partai akan dipimpin oleh keluarga dan satu pertumbuhan demokrasi yang tidak sehat yang harus dicegah oleh undang-undang, dicegah oleh rules, dicegah oleh peraturan-peraturan yang akan membuat partai itu dibangun bukan berdasarkan hubungan-hubungan darah, tetapi akan memberikan kesempatan kepada semua yang untuk maju memimpin partai tidak berdasarkan hubungan kekeluargaan. Itu harus diatur oleh negara, barangkali begitu. Entah oleh siapa pada periode kepemimpinan presiden siapa kita belum tahu, tapi hendaknya partai dibangun secara modern. Partai politik di era demokrasi Indonesia modern haruslah dibangun bukan berdasarkan hubungan-hubungan nasab kekeluargaan atau darah, tetapi berdasarkan basis-basis atau simbol-simbol prestasi yang meyakinkan ya. Mungkin sebagaimana sudah dicontohkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, mungkin begitu, saya kurang tahu persis, atau partai-partai yang lainnya. Dan kita sayangkan ya kecenderungan atau pertumbuhan Partai Solidaritas Indonesia itu justru memotong proses-proses kaderisasi dari anggota-anggota partai yang sudah berjalan lama, sudah berkecimpung lama, tiba-tiba dibypass oleh Kaisang Pangarep, sang putra mahkota Presiden Jokowi. Semoga ini sedikit catatan yang bisa memberikan satu renungan, satu bahan untuk satu evaluasi ke depan bagi perjalanan bangsa Indonesia modern kita yang mungkin pada satu titik haruslah mencapai kematangan demokrasinya dengan cara-cara satu standar nilai demokrasi yang universal dan tidak kembali kepada sistem kerajaan di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.